Sobat JMPS, pada tanggal 22 sampai 23 November 2025 bertempat di Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Geografi Departemen Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan dengan mengusung tema memetakan kritis, menanam solusi gerakan hijau untuk bumi lestari. Penasaran dengan keseruannya? Yuk simak liputannya. Halo Sobat JMPS. Sekarang aku lagi bersama dengan Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana pada kegiatan PHBL 2025 ini. Halo, perkenalkan saya Rizky Ramadan sebagai Ketua Pelaksana dari Peringatan Hari Besar Lingkungan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Zahran Diolaf Mahameru sebagai Wakil Ketua Pelaksana di PHBL ini. Oke, nah Kang, tema pada kegiatan kali ini kan menarik banget tuh ya. Apa sih yang melatar belakangi Akang dan kawan-kawan untuk memilih tema tersebut? Mungkin ini berawal karena dari kumpul kita geografi ya, dan kebetulan sistem informasi geografis itu sangat umum di jurusan ini. Dari kami ingin menggabungkan gitu dari kerja nyata, dari sistem informasi geografis ke kerja nyata. Kami melakukan pemetaan dari lahan krisis ini, mengatasi dari krisis lahan itu untuk melakukan penanaman pohon. Tidak hanya memetakan, kita juga bergerak untuk menanam sejumlah 65 bibit pohon. Untuk kegiatannya sendiri kan terlaksana selama 2 hari ya Kang. Apa aja sih yang dipersiapkan untuk kegiatan selama 2 hari ini? Untuk yang dipersiapkan mungkin dari kita awalnya akan mencari pemateri dulu ya, karena pada hari pertama kita melakukan workshop pemetaan, di mana di situ kita melakukan pelatihan khususnya terhadap pemetaan krisis lahan, sehingga dari kami fokus pada pemateri dulu gitu, biar turun ke bawah ilmunya jadi benar gitu. Dan untuk hari kedua kami kan langsung turun ke lapang ya untuk melakukan penanaman pohon dari analisis yang sudah dilakukan pada hari pertama. Kami pun di hari kedua lebih fokus pada pemastian dari analisis pemetaan tersebut, apakah benar dari desa Cimenyan ini benar krisis gitu lahannya. Dan setelah di ground checking, benar lahan di sini krisis. Para pelaksanaan juga kita mengajukan 65 bibit itu kepada Disut itu yang berada di Nangor. Nah, itu kita mengajukan 50 bibit alpukat dan 15 bibit tapang kencana. Oke, yang terakhir, apa sih pesan dari Akang melalui kegiatan PHBL ini? Saya berharap ya untuk kedepannya para peserta maupun panitia ataupun yang bisa hadir di sini mendapatkan manfaat, entah dari pelatihannya ataupun dari penanaman pohon untuk para warga. Itu juga jadi alasan kita bisa menjaga bumi kita sendiri. Halo, nama saya Iris Limishen dari Malaysia. Oke, apa sih kesan dan harapan dari Teteh dalam mengikuti kegiatan hari ini? Melalui kegiatan ini dapat mengetahui banyak pengetahuan tentang membuat peta, tanam pokok dengan teman-teman yang baru kenal. Sangat seru. Perkenalkan semuanya, saya Willy Saprudin dari Pendidikan Geografi. Nah, di sini saya bertugas sebagai divisi akomodasi dan konsumsi. Gitu, Kak. Nah, untuk divisi Akang sendiri, apa sih tantangan dalam mempersiapkan acara PHBL ini? Nah, dari tantangan sendiri kan ini tempatnya emang cukup daerah tinggi. Nah, itu tuh kayak sekitaran dari konsumsi sendiri kan itu cukup sulit itu mencari konsumsi. Nah, dari bagian akomodasinya itu dari segi mobilisasinya ke sini. Tadi kan ada beberapa kendala ketika angkot itu susah naik karena tanjakan. Nah, dari solusi tersebut itu, yang tadi untuk angkot itu paling solusinya dari penumpang itu turun. Ya ibaratnya itu kita mengeksplor bentang alamnya kayak gimana. Nah, untuk akomodasi sendiri kita mempersiapkannya jauh-jauh dari lain hari kan. Jadi ketika kita di hari H, jadi kita udah siap tinggal mengambil itu. Nama saya Sarul Salehudin dari Pendidikan Geografi Angkatan 2025. Perkenalkan, nama saya Sefira Stefania Madani dari Pendidikan Geografi Angkatan 2025. Kalau untuk pesan ya, kita kan di sini itu kayak menanam pohon, itu kayak mengintegrasikan kita selama pembelajaran kita di perkuliahan kan, seperti kan itu kemiringan lereng ini. Jadi kemiringan lereng itu ada air yang mengalir itu biar kalau kita tumbuh
tumbuhin tanaman gitu, airnya itu bisa terserap oleh akar tersebut. Dan juga drainasenya, kalau penanaman pohon itu jadi gak langsung airnya itu turun ke bawah ke kota Bandung gitu. Kalau harapannya dari kegiatan ini supaya kita juga jadi lebih sadar kalau misalnya dampak dari membangun pembangunan di lahan-lahan yang memiliki fungsi buat menyerap air itu bisa membuat dampaknya yang buruk gitu kepada kota Bandung. Jadi harapannya dengan kita melakukan reboisasi ya bisa menumbuhkan kesadaran terhadap masyarakat. Nah, Sobat JMPS, itu tadi keseruan dari kegiatan PHBL 2025. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi motivasi untuk kita semua bahwa menjaga lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab kita sendiri, melainkan tanggung jawab bersama. Burung berkicau di pagi hari, udara segar menyapa hati. Ayo ikut gerakan PHBL ini, Bumi Lestari menjadi tanggung jawab kita sendiri. Saya Asyafa Rahma dan tim yang bertugas melaporkan. Sampai jumpa di liputan JMPS berikutnya.